pagelaran Gugah Keris Moyogati yang diselenggarakan oleh rekan kita dalam organisasi Paguyuban Pecinta Pelestari Tosan Aji Pataji Ngadiboyo Nganjuk ingkang dipun pandegani panjenenganipun Kang Mas Agus Andrianto. Wonten ing dalu menika anggelar pagelaran 3 hari berturut-turut Jumat, Sabtu, Minggu 8, 9 dan 10 Desember 2023. Terima kasih juga bantuan YouTuber kita yang hadir pada malam hari ini, Momo Production dari Tulung Agung dan Harian Nusantara dari Nganjuk yang akan mengabadikan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Mboten kata lompen ngaturaken sugeng rawuh panjenenganipun Bos Joko Tuli Bapak Agus Santoso Twin Panderek. Monggo Bapak Agus pinarak wonten ngajeng menika. Monggo Pak Beni, Pak Harto. Salam budaya. Pak Agus menika adalah pimpinan kesenian jaranan asli Wong Kediri dan kami selaku MC juga menjadi bagian dari keluarga besar Joko Tole yang pada malam hari ini ikut menjadi sponsor kita. Joko Tole Jaya Jayanti banggaku untuk Kediri Raya. Kedap Bapak Ibu, semoga Bapak Agus Santoso, Pak Harto, Pak Beni Saiguso, Pak Narko wonten. Iya nggih, monggo pinarak wonten ngriki menapa silakan dulu untuk berkeliling menyaksikan pameran pusaka-pusaka unggulan pada malam hari ini yang tergelar memakai showcase berkaca. Menika adalah koleksi-koleksi dari rekan-rekan kita yang tergabung dalam Kediri Nyawiji. Di antaranya adalah pusaka-pusaka Tangguh Ngadiboyo yang pada malam hari ini juga kami akan mengadakan sarasehan singkat menelusuri keterkaitan sejarah antara keris Mageti dan keris Ngadiboyo. Pramila dalu menika kita ugi mengundang panjenenganipun Empu Panji Gunaanom saking Magetan, Bapak Empu Teguh Budi Santoso bin Empu Pakuroji saking Magetan. Inggih matur nuwun Bapak Empu Teguh Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kagem kita sedaya. Bapak Ibu, para pilenggah ingkang sinuba sagung pakurmatan, para sepuh aji sepuh ingkang hanggung pinundi-pundi. Dalu menika kula Danang Candrajaya saking Pataji Ngadiboyo kula dipun lenggahaken dados sesepuh wonten ing Pataji Ngadiboyo ingkang dipun pandegani panjenenganipun Bapak Agus Andrianto, Bendahara Mas Warno Waloyo dan Sekretaris Mas Muhammad Muklas. Dalu menika kula remen sangat bergembira sekali kerawanipun Bapak Empu Teguh Budi Santoso, Empu Mageti 5. Pramila dalu menika kula ugi badhe sekedhik nyariosaken gancaripun carita wontenipun Empu Moyogati. Inggih kawula milai saking tigang perkawis ingkang sampun dipun sebataken Kang Mamba kala wau, sepindah bilih Empu Moyogati menika ugi mengklaim sebagai keturunan Empu Supondrio atau Empu Supo di zaman Majapahit. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Empu Guno Sasmita Utomo sebagai Empu Mageti 1 bahwa beliau juga adalah keturunan Empu Supo Majapahit di akhir abad ke-15. Padahal menurut runut sejarah bahwa Empu Supondrio Majapahit menika ingkang yasa pusaka pinunjul 3 sepindah Kyai Nagasasra, kaping kalihipun Kyai Carubuk, kaping 3-nipun
Kyai Sengkelat. Ingkang dipun suwun ambabar keris menika Empu Supandria sesampunipun dumados 3 pusaka besar, 3 pusaka yang ampuh, maka Empu Supandria diberikan ganjaran diangkat menjadi adik ipar Kanjeng Sunan Kalijaga wonten Kadilangun Demak Bintoro, dipun polo keramaaken kalian adikipun Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang asesilih Dewi Rasawulan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, bahwa Empu Mayogati adalah keturunan, mengaku sebagai keturunan Empu Supandria. Yang kedua adalah Empu Mayogati ini juga menjadi laskar abdi Pangeran Diponegoro. Tidak ubahnya seperti Empu Guno Sasmito Utomo. Kaping 3 Bapak Ibu sekalian, menika wonten tondo yektos atau ada bukti-bukti yang pernah didhawuhaken para pinisepuh. Antawisipun nggih menika bilih Gus Imam Mubarok melalui wawancara dengan Solikan Arif dari Sindo News tahun 3 Agustus tahun 2022 yang lalu menyatakan bahwa ya Empu Mageti ini diperintahkan oleh Sinuwun atau Sinuhun susuhunan Paku Buwono kaping 6. Nama asma timuripun Raden Mas Gusti Sapardan saking Keraton Surakarta Hadiningrat. Bahwa PB6 ini, Sinuwun PB ke-6 menika secara rahasia membantu perjuangan Pangeran Diponegoro putra dalem HB3 saking Keraton Ngayogja Hadiningrat untuk bersama-sama melawan penjajah, sehingga Raden Mas Gusti Sapardan atau Sinuhun PB6 ini sering mengunjungi secara rahasia Pangeran Diponegoro di hutan-hutan. Di sana dilakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya menyokong pemenangan perang Jawa atau perang Diponegoro. Disitulah Sinuwun PB6 disebut Sinuwun Bangun Topo, karena waktu linggar utawi waktu jengkar saking keraton itu melakukan misi rahasia dengan mencanangkan bahwa Sinuwun PB6 itu pergi bertapa, sering bertapa, sehingga Sinuwun PB6 disebut Sinuwun Bangun Topo. Nah, menika kalau Gus Imam Mubarok nanti ngendikan bahwa nggih, PB6 mengutus kepada abdi dalem Empu Keraton Surakarta Empu Guno Sasmito Utomo yang disebut dengan Empu Mayogati I untuk menyokong senjata. Wujudipun inggih menika keris, patrem lan seken. Menika jelas sangat dipun aturaken bahwa ya PB6 itu mempunyai seorang empu bernama Empu Guno Sasmito. Leluhuripun Bapak Empu Teguh Budi Santoso, Empu Mageti I itu ternyata adalah abdi dalem Lurah Empu saking Karaton Surakarta Hadiningrat. Nah, sementara itu di pihak Pangeran Diponegoro pun mempunyai seorang empu yang bernama Empu Mayogati, sehingga pada perang Jawa yang pecah pada tanggal 21 Juli 1825 bergabunglah
Ini menurut cerita pitutur dan cerita ingatan sejarah dan juga cerita dari para pinesepuh, manunggalnya wiji Empu Gunasasmita dan Empu Mayogati menjadi laskar Pangeran Diponegoro. Pada saat Pangeran Diponegoro, singkat cerita, ditangkap oleh Jenderal de Kock ya pada tanggal 28 Februari tahun 1830 atau hari raya yang pertama, itu diasingkan selanjutnya dibawa ke Semarang, diangkut ke Batavia, kemudian diasingkan ke Manado dulu di Benteng Amsterdam. Bapak Ibu sekalian, Empu Gunasasmita selanjutnya melarikan diri ya bersama seluruh laskar. Banyak sekali empu yang melarikan diri bersama-sama karena untuk menghindari hukum Kisas Tumpes Kelor dari Keraton Ngayogyakarta, karena Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak. Demikian juga pengikutnya ya, di samping harus lolos dari kejaran Belanda dan hukuman Kisas, kedua harus lolos dari hukuman pihak Keraton Ngayogyakarta di bawah Patih Danurjo keempat. Nah Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, Empu Gunasasmita ke Mageti, kemudian meneruskan beserta generasi keturunannya, Empu Mageti I, Empu Gunasasmita Utama, Empu Mageti II, Empu Imam Mustafa nggih Pak Teguh, kaping 3 Empu Imam Fanani atau Empu Imam Suhada, kaping sekawanipun Empu Pakuroji, Mageti 5-nya Empu Teguh Budi Santoso. Demikian juga, maaf nggih Bang Mamba, Empu Mayogati ini menyingkir ke Nganjuk, tepatnya di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Itu bersamaan dengan pasukan atau gerombolan besar pelarian diri menurut Profesor Peter Kere menuju ke selatan kemudian ke arah timur. Dan Empu Mayogati itu menetap di Desa Ngadiboyo. Empu Mayogati kita sebut sebagai Empu Ngadiboyo I, singkat cerita ini, mempunyai seorang anak yang bergelar empu adalah Mbah Glingsong atau disebut Empu Morogati, dan dia kita tetapkan sebagai Empu Ngadiboyo kedua. Kemudian Empu Glingsong atau Morogati ini singkat cerita mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Empu Trunogati dan Poncorjo. Empu Trunogati dan Poncorjo. Empu Trunogati ini melanjutkan profesi sebagai empu di Ngadiboyo, tepatnya di Besalen Putuk. Ada bukti paron, ada bukti ubupan, ada bukti godam dan sebagainya, peralatan Besalen ada di desa di Dusun Putuk, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Sementara Poncorjo kakaknya itu tidak meneruskan menjadi empu, tetapi menjadi pendekar kanuragan dan guru olah keprajuritan yang bermakam di Kuncir, Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Nah, otomatis Empu Trunogati ini kita sebut sebagai Empu Ngadiboyo ketiga. Kemudian Empu Trunogati atau Empu Ngadiboyo ketiga ini mempunyai 2 orang anak laki-laki yang meneruskan profesi sebagai empu, yaitu 1 Empu Sonogati kakaknya, yang kedua adalah Empu Kriyogati. Ini adalah keturunan generasi keempat ya, jadi bapak, anak, cucu, buyut. Empu Sonogati produktif membabar pusaka seperti halnya Mbah Glingsong, Mbah Trunogati dan Empu Sonogati. Saudaranya juga demikian, Empu Trunogati
juga sangat aktif membuat senjata yang berdapur, ya, Pasikutan Guwoyo, dan gayanya adalah semua cita rasa Ngadiboyo. Sehingga Empu Sonogati kita sebut sebagai Empu Ngadiboyo keempat Sonogati, dan Empu Kriogati kita sebut sebagai Empu Ngadiboyo IV Kriogati, karena ada 2 orang empu di keturunan keempat. Sehingga Empu Ngadiboyo keempat ada 2 orang, yaitu Empu Ngadiboyo IV Sonogati dan Empu Ngadiboyo IV Trunogati. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, Empu Sonogati ini mempunyai anak bernama Pande Lamidi atau Sonodiwiryo dan Pandetaki. Empu Lamidi dan Pandetaki ini tidak lagi meneruskan profesi sebagai empu, hanya pandai pembuat alat-alat pertanian. Sehingga yang diteruskan adalah bukan keris lagi. Pandetaki dan Pande Lamidi itu jika dikonversikan seharusnya bertemu dengan Empu Teguh Budi Santoso sebagai Empu Ngadiboyo kelima. Namun beliau tidak meneruskan profesi sebagai empu keris. Nah, selanjutnya masih ada keturunan tadi yang disebutkan oleh Kang Mamba. Keturunan Empu Ngadiboyo yang masih hidup ada beberapa orang, diantaranya adalah Bapak Pujianto. Tadi siang hadir di sini, beliau adalah keturunan dari Pandetaki yang merupakan anak dari Empu Sonogati. Sehingga Pak Pujianto pun menjadi pekerja biasa, bapak rumah tangga, juga tidak meneruskan profesi sebagai pande. Sehingga demikian Kang Mamba singkat cerita. Jadi Empu Moyogati kita sebut Ngadiboyo 1, Empu Morogati kita sebut Ngadiboyo 2, Empu Trunogati kita sebut Ngadiboyo 3, Empu Sonogati dan Empu Kriogati kita sebut Empu Ngadiboyo 4. Sayangnya Pande Lamidi dan Pandetaki tidak meneruskan profesi sebagai empu. Sementara ngaten rumiyin ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangasami. Nuwun sumangga. Terima kasih kepada Empu Teguh dan Bapak Danang atas penjelasannya. Sebetulnya ini ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat tadi disebutkan oleh Bapak Danang bahwa Guno Sasmito adalah empu lurah dari Keraton Surakarta era PB6. Tapi melihat posisi pada waktu itu Mbah Guno Sasmito adalah di daerah Polorejo Magetan, yang notabene Magetan pada waktu itu adalah negara monco nagarinya Keraton Ngayogyakarta. Ini bagi pegiat-pegiat budaya terutama yang ada di Nganjuk ini harus diteliti ulang, karena disebutkan tadi oleh Pak Danang bahwa Empu Moyogati adalah empu dari Tlatah Ngayogyakarta, sedangkan Empu Guno Sasmito adalah empu lurah dari PB6. Tetapi dari data-data kemudian topologi wilayahnya, Guno Sasmito berdiam ada di Kadipaten Magetan yang menjadi daerah monco nagarinya Keraton Ngayogyakarta. Yang kedua, dari bentuk sisi bilah ada, kalau Mageti itu karena saya sudah mempelajari dengan Kiai Pak Kuroji mengikuti blak Ngayogyakarta. Jadi ini perlu diteliti apakah ini data ini terbalik atau tidak. Sedangkan Ngadiboyo saya melihat beberapa sampling itu kerisnya lebih mengarah ke arah Mataram Surakarta. Jadi Pak Danang nanti coba Pak nanti di-compare lagi apakah data itu tersebut terbalik atau tidak, nggih? Karena kalau melihat dari bentuk bilah kemudian detekipun wilah itu mempunyai tipikal yang berbeda kiblatnya.
kalau Tangguh Mediun kemudian Ngadiboyo saya amati itu berkiblat ke arah Mataram Surakarta secara bentuk wilayah. Sedangkan bentuk keris Mageti itu ke arah Ngayogyakarta. Bahkan pada awal-awal tahun 2000-an keris Mageti tidak dikenal. Tapi masyarakat menyebutnya pada waktu itu keris Mangkubumennya Ngayogyakarta. Ngapunten, maaf, keris Brojogunonya Ngayogyakarta. Saya masih ingat pada waktu belajar keris tahun 99 itu saya baru terkuak keris Mageti itu malah dapatnya dari Surabaya sebelum bertemu dengan Kiai Pokoroji. Jadi keris-keris Mageti di Pasar Ngladak itu sebutannya dulu Brojoguno Ngayogyakarta karena ada dua kemiripan dari sisi anatomi bilah, mempunyai sisi ketegasan seperti garap-garap Brojoguno tetapi mempunyai langgam seperti Ngayogyakarta. Nah, ini merupakan tugas dari para pelestari budaya terutama yang di dalam insan-insan perkerisan, bagaimana menggali sebuah data yang betul-betul mendekati valid. Mungkin apa yang kita temukan saat ini itu belum final, belum mencapai titik temu, karena sebuah budaya itu bergerak dinamis berdasarkan temuan-temuan dan dukungan-dukungan data-data empiris itu. Jadi dari rekan-rekan Ngadiboyo ini saya mewakili masyarakat perkerisan, kalau bisa dicari petung kerisnya. Saya melihat beberapa rekan membabar keris Ngadiboyo itu ada beberapa versi. Itu harusnya nanti semoga nanti akan ketemu blak Ngadiboyo pertama seperti ini, blak Ngadiboyo kedua seperti ini, Ngadiboyo 3 dan 4 ketemu begini, sehingga masyarakat di Indonesia pelestari budaya itu mengerti, paham dan ikut mengangkat budaya yang muncul dari Kabupaten Nganjuk ini, terutama Keempuan, Ngadiboyo dan Moyogati. Begitu. Monggo Mas Teguh, ada tambahan? Nggih, pangapunten. Kalau di sisi kami mengharapkan kepenerusan sebenarnya. Monggo dilahirkan kembali, dimunculkan kembali keturunan dari Empu Ngadiboyo, Moyogati. Lah monggo, mangke kan eman karena Nganjuk sudah punya khasnya. Jadi punya blak khasnya. Kadang ada beberapa kabupaten yang pengen punya empu cuma dia nggak punya khasnya. Wah, saya mau empu tapi saya nggak punya khas. Oh, kabupaten saya itu kayak apa kan, seperti itu kan kadang. Lah dari kami intinya memotivasi, monggo dilahirkan kembali Empu Ngadiboyo. Banyak cara itu nanti. Sekarang ilmu tempaya sudah marak lah. Mungkin sangat mungkin untuk bisa lah, sangat mungkin untuk bisa, mungkin dengan material sekarang, monggo. Itu aja dari saya, monggo diteruskan Pak Danang. Monggo Pak Danang, tambahan kembali. Terima kasih Kang Mamba dan juga Bapak Empu Teguh Budi Santoso. Saya ingat dan betul-betul melihat ya bahwa betul keris Mageti itu Pasikutan Guwoyo gayanya adalah HB, mengarah ke HB, makanya disebut Brojogunonya Ngayogyakarta Hadiningrat. Sementara di dalam literasi para sepuh pernah menyebutkan bahwa ya Empu Guno Sasmito itu diminta oleh Pangeran Diponegoro untuk membabar satu keris bernama Kanjeng Kiai Bondoyudo, di mana menurut Profesor Peter Kere itu adalah penyatuan dari 3 pusaka Pangeran Diponegoro. Maaf,
Yang pertama adalah keris Kyai Abijoyo peninggalan Sinuwun atau Sultan HB3 Ngayogyakarta kepada Diponegoro. Namanya keris Kyai Abijoyo. Kedua adalah tombak pusaka Baru Tubo yang biasa dipakai mengiring peperangan Pangeran Diponegoro yang dibawa oleh Bagus Ngusman. Namanya tombak Kyai Baru Tubo. Kemudian yang ketiga adalah cundrik berbentuk bedor atau mata panah yang didapatkan Pangeran Diponegoro pada saat semedi di pantai Parangkusumo, Ngayogyakarta, di batu Kanjeng Ratu Kenconosari dan Panembahan Senopati. Beliau bersemedi diberikan patrem atau cundrik. Sementara cundrik adalah pusaka wanita. Itu diyakini dari Kanjeng Ratu Kidul. Ketiga pusaka itu dirempos, disatukan menjadi satu pusaka yang hebat bernama Kanjeng Kiai Bondoyudo. Siapakah yang melakukan? Para semono mengatakan termasuk Gus Imam Mubarok yang membuat tiga pusaka Pangeran Diponegoro menjadi Kanjeng Kiai Bondoyudo adalah Empu Guno Sasmito atau Mageti I. Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya ini. Sehingga jika itu yang membuat adalah Empu Mageti I atau Empu Guno Sasmito, tentu saja cakriknya adalah seperti Brojoguno Ngayogyakarta Hadiningrat yang relatif besar, gigir sapi, tedas benggol. Kami sayangnya tidak mengetahui bagaimanakah artefak Kiai Bondoyudo tersebut, karena memang bersama-sama ketika Pangeran Diponegoro wafat ya pada tahun 1855 itu dimakamkan bersama jasad Pangeran Diponegoro. Kanjeng Kiai Keris Bondoyudo tidak bisa kita ketahui, yang menurut cerita tutur adalah berdapur lurus, cakriknya seperti Mataram dan Mojopahit. Bayangan saya, Kang Mamba, itu tidak terlalu besar kalau menurut Mojopahit. Jadi cakriknya Mataram Mojopahit. Jadi Kanjeng Kiai Bondoyudo yang dikatakan Luk 13 itu tidak benar. Ternyata dapurnya lurus, entah jalak ngore, entah jalak sumelang gandring, entah tilam saja, kami tidak tahu. Demikian Kang Mamba, hal ini bisa menjadi acuan kita bersama. Kalau tadi Sinuwun PB6 sudah memerintahkan kepada Empu Guno Sasmito untuk menyokong, keris, patrem, dan sken. Kalau patrem itu kan relatif pendek. Nyatanya, ternyata yang punya Empu Ngadiboyo Nganjuk kasnya itu kebanyakan patrem, paling panjang adalah 35 cm. Apabila lebih dari 35 cm, kita bilang keris Ngadiboyo yang corok. Itu. Jadi keris Ngadiboyo itu relatif pendek, ada yang patrem ukuran 12, 15, 28, 30 cm, 33, 35 pol. Sehingga menurut kaidah pusaka, yang kurang dari 30 kita bilang patrem Ngadiboyo, yang di atas 30 kita bilang keris Ngadiboyo. Mekaten nyuwun sewu Pak Mamba, radi panjang awet menika memang poin-poin yang ingin saya ekspresikan supaya para sesepuh keris kita di bumi Nusantara ini ikut membantu kami, terutama akademisi, ahli-ahli sejarah. Mari kita bersama-sama gugah keris Moyo Gati. Tepuk tangan untuk Ngadiboyo. Matur nuwun, monggo Kang Mamba. Terima kasih Pak Danang. Ini sebetulnya kita sengaja dibuat konflik bagaimana tanggapan dari para pelestari semua. Apakah menyimak ataukah tidak, kan begitu. Jadi memang betul apa yang dikatakan dari Pak Danang, sebuah sejarah dan budaya itu di masyarakat itu bisa tercampur aduk ya,
antara legenda yang sejarahkan dan sejarah yang dilegendakan. Jadi sebagai pemerhati budaya, pelestari budaya, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih sehingga menjadi rujukan yang lebih baik. Kami mohon Bapak Agus Santoso selaku sponsor utama di dalam perhelatan Gugah Keris Moyogati secara simbolis menyerahkan souvenir dari Joko Tole dan panitia berupa satu kaos Gugah Keris Moyogati, kedua kalender tahun 2024 ditambah dengan korek api urip kuwi urup sehingga api mengobarkan semangat hidup kita, ditambah dengan gantungan kunci. Kuncilah kebaikan di hati Anda, buanglah keburukan pikiran kita. Semoga wah ini Empu Teguh Budi Santoso menjadi bintang pada malam hari ini. Empu Guno Anom, Empu Mageti kelima yang pada hari ini menciptakan sudah puluhan ratusan keris pusaka yang sangat indah, tak kalah indahnya dengan para leluhurnya Empu Mageti 1 sampai dengan Empu Mageti 4 ingkang sampun surut ing kasetan jati. Monggo Bapak Agus, niki bos. Yang pertama adalah Mas Roli Keris dari Kediri. Monggo Mas Roli. Mas Wahyu Choi dari Pare atau Mbak Retno, monggo. Tindak ngriki. Yang ketiga Empu dari Pebursa Mas Fauzi dari Madura. Monggo, secara simbolis akan diserahkan oleh Bapak Pimpinan Kesenian Jaranan Asli Wong Kediri Joko Tole, Bapak Agus Santoso. Monggo Mas Roli, monggo Mas Wahyu, monggo ngriki difoto, monggo Mas, monggo Pak Agus. Secara simbolis menyerahkan souvenir dari Joko Tole berupa kaos, kalender, gantungan kunci, korek dan tas merah menyala. Tepuk tangan tuh Mas Fauzi. Nggih, Mas Roli Keris Kediri yang pantang menyerah, Pak minta salam. Dan Mas Wahyu. Terima kasih Pak Agus Santoso. Salam budaya. Dengan budaya bahagia bersama, bersatunya seluruh komponen bangsa kita. Amin. Jayalah keris Indonesia, jayalah keris dunia, milik bangsa Indonesia. Joko Tole Joyo Jayanti banggaku untuk Kediri Raya. Terima kasih, salam budaya. Matur nuwun Bapak Agus Santoso. Terima kasih ke atas kehadirannya beserta para sepuh pada malam hari ini. Monggo, Empu bisa jadi ya memegang. Wis, ini kok keris dapur Semar Petak Tangguh Ngadiboyo ini gambarnya. Waduh, ini kayaknya pamornya Wengkon ya. Ini Semar Petak Wengkon Ngadiboyo. Apakah ini ekspresi jiwa dari Empu Moyogati? Siapa yang bikin? Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Sampean Mas Prayogo yang bikin lukisan ini? Ya, ini prosesnya tadi sore, terus saya lanjutkan di sini gitu. Siap, siap. Kemudian bisa nggak memberikan penjelasan sedikit kenapa Empu Moyogati membawa keris berdapur Semar Petak dan di atasnya ada semacam Bathara Kala atau raseksa atau diu? Baik, sebenarnya kalau dapur Semar Petak ini tadi iseng, Pak. Iseng aja. Cuman kalau konsep dari karya saya yang ini sebenarnya seorang empu yang saya simbolkan, seorang empu itu sebenarnya seorang sosok yang bisa mengingatkan. Makanya di sini beliau menatap kita agar selalu melestarikan apa yang ada di
Nusantara, khususnya kebudayaan gitu. Lalu keris yang bersinar lalu mengarah ke kolo, yaitu supaya kita selalu mengingat agar kebudayaan kita dan juga melestarikan supaya tidak lekang oleh waktu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Baiklah Mas Prayogo, sungguh sangat magis dan sangat indah lukisan ini secara selayang pandang. Apakah betul ini akan dilelangkan terus dananya untuk disampaikan kepada siapa Mas Prayogo? Ya untuk teman-teman Pak Taji Ngadiboyo juga nggak apa-apa. Nggih. Untuk sumbangan ke organisasi Pak Taji Ngadiboyo dibuka berapa Mas? Dibuka berapa? Sampai satuannya berapa? 0. Monggo-monggo langsung saja. Siapa? Menawar berapa? Berapa? 500.000 langsung. Oke. 600, 700 Mbak Wasekjen Senapati Nusantara 700, 900 Denmas Trenggono, 1 juta. Siapa lagi? 1.100.000 Pak Nurjianto Gus Moleng, 1,2 Wahyu Coy Pare, 1,3 Denmas Trenggono Pak Ibin, 1,5 tepuk tangan Pak Ibin, ayo terus, belum ditutup. 1,5 Semar Petak Ngadiboyo lho niki, Empu Moyo Gati, di atasnya ada Betoro Kolo, monggo. 1,6 Wasekjen kita, 1,7 Wahyu Coy Hendi, 1,8 2 juta tepuk tangan ya, monggo Mas Heru. 2 juta, ayo saya hitung ya, 5 mundur 2 juta. Di sini oke, 2 juta dari Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara Bapak Nurjianto. 5, 4, 3, 2, 1 Gus Moleng menang 2 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Mas. Sama ndak minta komisinya 10%? Ya. Monggo. Pak Wah, kalau 2 juta yang 200 buat Prayogo ya. Mergine memangnya kulo iseng kan dikengken gambarne niki to Pak. Desain niki kali Mas Andrian. Lah kulo dikengken napa namine? Hadir tengah acara mriki lah timbangane mboten napa-napa wis nglukis mawon ngoten. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Prayogo. Tolong Mas YouTuber ini pelukis yang sangat berbakat. Terima kasih Bapak Wasekjen. 2 juta, jangan lupa yang 200 untuk Mas Prayogo, yang 1.800 ke Mas Warno Waluyo untuk dibukukan menjadi kas masuk Pak Taji Ngadiboyo. Matur nuwun nggih Pak pelukis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi Pak Wah, apa yang harus dilelang? Saya lelangkan sini. Oke, tak lelang nih. Wis ta, payu-payu. Keris boleh, keris, monggo. Kami tidak memaksa ya, dananya untuk siapa, transparan. Kami akan publikasikan kepada Bapak semuanya. Bapak Wasekjen sungguh terpesona dengan keris Semar Petak ini. Itu masuk Empu Moyo Gati ya, wis bisa jadi. Loh ini Jaya Stamba ya Mas Prayogo. Mas Prayogo, ini Jaya Stamba ya, Prasasti Nganjuk. Oke bagus, matur nuwun. Monggo foto Pak Wasekjen sebagai pemenang lelang, foto bersama dengan pelukisnya. Monggo Gus Moleng, terima kasih. Wah langsung e-banking 2 million rupiah. Deal 2 juta. Terima kasih. Barokallah Pak Nurjianto. Transfernya ke Pak Waja. Ya.
Nanti biar cash 200 ke sini. Nggak usah e-banking 200. Iya, siap. Monggo siap. Banknya mana Pak? Ya, urusan sendiri. Baik, ada lelang satu keris. Kita perlu mendengarkan lantunan lagu-lagu Mbak Salsa dan Mbak Anggi. Sampun? Bapak Ibu, para sepuh yang kami hormati, terutama para sponsor kita, Mas Hendi, Mbah Kung, Bapak Agus Santoso dari Jogodoli. Demikian tadi rangkaian sarasehan lelang pusaka dan kebersamaan kita. Semoga tetap lestari mempersatukan bangsa lewat budaya keris dan tosan aji Nusantara. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Hamid untuk melantunkan hiburan untuk kita semua. Menawi wonten klenta-klentuning atur kawula miwah kiranging tata trapsila kawula minangka panoto coro nyuwun agunging samudra pangesami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.